Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para mentor, instruktur camp batch 4, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 9 Universitas Negeri Surabaya hari ini dengan bangga mempersembahkan proyek akhir yang bertajuk Cooksnap, yaitu sistem rekomendasi resep cerdas berbasis stok bahan makan. Tim kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Nadia Della Puspitasari, yang kedua Bahauddin Rahman Hakim, yang ketiga Raditya Bani Ainur Ridho, dan saya sendiri Ahmad Fauzi. Mari kita langsung melihat latar belakang di balik inovasi digital ini. Oke, next. Untuk latar belakang dan urgensi masalah. Rekan-rekan, tahukah Anda bahwa hampir 1/5 pangan dunia terbuang sia-sia? Menurut Food Waste Index Report 2024 dari UNIP, sebesar 19% pangan konsumen global menjadi sampah pada tahun 2022. Ironisnya, kontributor terbesar bukan dari restoran mewah atau industri besar, melainkan dari domestik dapur rumah tangga kita sendiri, yang menyumbang 631 juta ton atau yang setara dengan 60% total limbah pangan dunia. Faktor utamanya adalah manajemen stok pangan yang buruk, di mana bahan baku dibeli, terlupakan di pojok kulkas, lalu membusuk sebelum sempat dimasak. Di sisi lain, ketika stok bahan di dapur terbatas atau tidak lengkap, masyarakat sering bingung harus memasak apa. Mesin pencari konvensional pun tidak adaptif karena selalu menuntut resep dengan bahan baku yang kaku dan lengkap. Dari sinilah Cooksnap hadir sebagai solusi cerdas berbasis teknologi. Oke, next. Untuk tujuan dan manfaat proyek. Melalui Cooksnap dengan tujuan utama yang ada 4. Pertama, membangun mesin pencarian berkinerja tinggi berbasis information retrieval klasik atas puluhan ribu resep makanan. Untuk yang kedua yaitu menyediakan user interface yang intuitif dan responsif dengan framework Streamlit. Untuk yang ketiga, mengintegrasikan agentic AI sebagai asisten virtual yang mampu berpenalaran mandiri atau autonomous reasoning untuk memberikan saran substitusi bahan makanan. Dan untuk yang keempat, menghitung nilai gizi otomatis untuk mendukung gaya hidup sehat pengguna. Adapun manfaat praktisnya yaitu jelas menekan pengeluaran belanja dapur dan mengurangi limbah domestik secara masif. Secara keilmuan, data science project ini menjadi portofolio mutakhir tentang bagaimana arsitektur IR tradisional dapat bekerja secara kohesif, mendampingi kapabilitas agentic large language model atau LLM dalam satu ekosistem web tanpa infrastruktur server yang masif. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Della. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Fauzi. Next. Oke, berikutnya adalah tahapan proyek. Untuk bagaimana kami mewujudkan sistem ini, siklus pengerjaan proyek kami terbagi dalam 4 tahap terstruktur. Yang pertama adalah pembersihan dan penyaringan data mentah dari Kaggle. Dari 15.641 baris data mentah, kami pangkas dan bersihkan hingga menyisakan 12.267 data bersih berkualitas. Kemudian tahap kedua, kami melakukan dekonstruksi data master ke dalam 4 jenis dataset. Tahap ketiga adalah melakukan exploratory data analysis atau EDA untuk mengekstrak karakteristik resep masakan Nusantara. Kemudian tahap terakhir atau tahap keempat, barulah kami merancang arsitektur mesin pencarian ganda, menyusun kode aplikasi Streamlit, sampai mengimplementasikan agen cerdas bernama Safari. Oke, next. Berikutnya adalah 4 dataset relasional yang saya bahas tadi.
Agar performa aplikasi tetap cepat dan berjalan efisien, kami tidak menggunakan DBMS relasional, melainkan mengandalkan efisiensi manipulasi data Python Pandas terhadap 4 berkas file CSV yang saling berelasi. Berkas pertama adalah resep CSV yang menyimpan metadata utama seperti judul resep, kategori, waktu masak, porsi, tingkat kesulitan, sampai jumlah likes. Kemudian berkas kedua dan ketiga adalah data dalam format panjang atau long format, yaitu ingredient CSV yang menjabarkan detail kualitas bahan per baris serta step CSV yang menyimpan instruksi langkah memasak secara terstruktur. Kemudian berkas terakhir adalah nutrition CSV, sebuah dataset nutrisi sintetis atau manual berisi informasi makronutrisi per 100 gram dari 57 bahan makanan yang paling sering muncul di dapur Indonesia. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Radit, dipersilahkan. Terima kasih atas diberinya waktu. Untuk selanjutnya, WM25 OKP. Mari kita bedah aspek teknis dari jantung pencarian Cooksnap. Karena ini bukan sistem prediksi label biasa, kami membangun mesin pencarian menggunakan pendekatan hibrida information retrieval. Algoritma pertama adalah BM25 OKP yang kami bangun secara mandiri dari awal, tanpa pustaka eksternal. Persamaan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Alasan kami membangunnya dari awal adalah agar dapat mengontrol penuh nilai hyperparameter K1 dan B. Kami menyetel nilai K1 sama dengan 1,5 untuk meredam saturasi frekuensi kata bumbu yang sering berulang, serta nilai B sama dengan 0,65 sebagai kompensasi normalisasi panjang dokumen resep lokal yang cenderung pendek dan bervariasi. Dengan BM25 ini, sistem kami mampu menyaring 150 kandidat resep terbaik dari korpus resep hanya dalam hitungan milidetik. Next. Selanjutnya, TF-IDF and Cousin Similarity. Sebagai pilar pelengkap, kami menerapkan algoritma kedua, yaitu TF-IDF dengan Cousin Similarity, menggunakan scikit-learn. Jika BM25 berfokus pada kecocokan frekuensi istilah secara probabilistik, TF-IDF merepresentasikan query bahan pengguna dan dokumen resep ke dalam bentuk vektor spasial matematis. Kita mengukur kedekatan sudut antar vektor query lewat rumus berikut. Nah, skor akhir pencarian resep dihitung menggunakan skema penilaian hibrida. Kami menetapkan bobot proporsional sebesar 70% untuk skor murni kecocokan kecukupan bahan baku kuliner, dan 30% diambil dari nilai popularitas atau akumulasi suka atau loves resep asli dari pengguna Cookpad. Ditambah lagi, kami menyuntikkan boost score jika bahan utama yang diketik pengguna benar-benar merupakan protein inti dalam masakan tersebut, bukan sekadar bumbu pelengkap. Next. Selanjutnya, integrasi agentic AI bernama Chef-Ari. Inovasi utama Cooksnap yang membedakannya dari sistem pencarian resep konvensional adalah integrasi asisten virtual interaktif bernama Chef-Ari. Cerdasnya berada di mana? Chef-Ari didesain dengan konsep agentic AI berbasis Large Language Model lama 3.3 dengan 70 miliar parameter yang diorkestrasi melalui Grok API. Kami tidak menyusun logika percakapan kaku menggunakan percabangan kode if-else. Sebaliknya, agent ini diberikan otonomi penalaran reasoning penuh melalui mekanisme native function calling. Saat pengguna berinteraksi di kolom obrolan, lama 3.3 akan menganalisis intensi pengguna secara mandiri. Jika pengguna bertanya tentang alternatif bumbu yang habis, model secara otomatis mendeteksi kebutuhan tersebut dan memanggil fungsi Python lokal cari substitusi bahan. Begitu pula ketika pengguna meminta kalkulasi kalori, fungsi cari info nutrisi akan dieksekusi. Hasil dari fungsi lokal tersebut dikembalikan ke model untuk dirangkai menjadi jawaban akhir yang natural, akurat secara data, dan minim halusinasi teks. Selanjutnya, untuk penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahman. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Radit. Selanjutnya yaitu hasil analisa dan dampak. Mari kita lihat dari temuan kami fase eksplorasi dataset final Cooksnap merangkum 12.267 resep masakan Nusantara
bersih dari 8 kategori bahan baku masakan Indonesia. Melalui proses pemetaan kata kunci, tabel nutrisi buatan kami yang berukuran kecil, hanya 57 entry umum. Makanan unik yang ada di dalam dataset makro setiap makanan. Rata-rata setiap resep makanan Indonesia memiliki kompleksitas struktural berupa 12,19 item bahan masakan dan diselesaikan dalam 5,46 langkah instruksi. Analisis statistik kami juga mengonfirmasi korelasi persen yang lemah antara jumlah bahan dan jumlah langkah memasak. Artinya, banyak bahan dasar di bumbu halus tidak membuat langkah pengerjaan menjadi panjang atau berbelit-belit. Bawang putih dan bawang merah mutlak terbukti menjadi bumbu fondasi utama di hampir setiap seluruh resep masakan lokal Indonesia. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi Streamlit yang halaman utamanya berupa halaman beranda, halaman pencarian resep, dan halaman detail resep beserta tanya jawab dengan AI bernama Chef Ari. Untuk demonya, berikut merupakan demo dari aplikasi Cooksnap. Halaman pertama yaitu halaman beranda. Di halaman beranda menampilkan semua data informasi yang kita perlukan, informasi umum mengenai aplikasi Cooksnap. Kita dapat melihat deskripsi aplikasi Cooksnap, resep-resep terpopuler, dan kategori dari daging, ikan dan seafood, tahu tempe, dan telur dan susu. Untuk selanjutnya yaitu, mari kita lihat menu cari resep. Di sini saya akan memasukkan suatu bahan yaitu contohnya tahu. Cari. Nah, kita akan disuguhkan 10 resep makanan dengan bahan baku paling mendekati. Kita coba masuk ke detail resep. Di sini kita bisa melihat bahan-bahan yang perlu digunakan untuk membuat resepnya dan langkah memasak. Terdapat juga tabel nutrisi dari resep tersebut. Kita juga bisa bertanya kepada AI untuk substitusi bahan yang dapat digunakan. Selain itu, di halaman ini juga kita bisa bertanya dengan AI, yaitu Chef Ari, dengan menekan tombol di pojok kanan bawah. Di sini kita bisa menanyakan ke AI, contohnya, berikan saya resep alternatif dengan kategori yang sama. Lalu kirim. AI langsung menjawab pertanyaan kita sesuai dengan resep yang kita pilih. Sejauh itu ini saja demo dari kami. Saya akan kembalikan ke PowerPoint. Sebagai kesimpulan, platform Cooksnap berhasil membuktikan bahwa penggabungan taktis antara efisiensi information retrieval tradisional BM25 dan TF-IDF berpadu bersama kecerdasan kontekstual generative AI mampu menciptakan solusi digital yang andal, berlatensi rendah, serta berdampak nyata bagi penghematan domestik dan gerakan pelestarian lingkungan dalam menekan harga food waste rumah tangga. Kode sumber kami terbuka sepenuhnya pada platform GitHub dan aplikasi ini sudah diluncurkan secara publik serta dapat dicoba langsung di Streamlit. Melalui tautan yang ada di layar, dapat kalian coba. Dan akhir kata, mari kita bersama-sama memasak cerdas, kurangi limbah dari dapur menuju keberlanjutan global. Dan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sekian, terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.